Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan kelas 9B ya? Iya Pak. Gimana kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau sehat semua. Untuk kelas 9B ini ada jumlahnya, ada berapa siswanya? 5 orang Pak. Ada 5 orang. Baik, ada 5 orang. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, boleh ketua kelasnya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, pada teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran, akan lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Bapak absen dulu ya, yang hadir pada hari ini. Baik, yang pertama yaitu Dimas Malik Nugroho. Pak. Iya. Oke. Selanjutnya Fajar Agung Saputra. Hadir Pak. Hadir. Gesna Mahendra. Hadir Pak. Hadir. Sandika Bimantara. Hadir Pak. Hadir. Yusuf Eko Prasetyo. Hadir Pak. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Ya Pak. Semuanya semangat ya. Semangat. Semangat. Oke. Baik, kita tadi berdoa dalam hati ya. Jadi sekarang kita berdoa secara lisan. Bapak mau semuanya ngikutin Bapak ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma inni as'aluka inni as'aluka ilman nafi'an ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. wa amalan mutaqabbalan. Amin. Amin. Semoga ilmunya berkah, semoga pembelajarannya kalian semangat juga dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Amin. Oke. Jadi pada pembelajaran pagi hari ini ada yang tahu? Kita akan membahas tentang apa? Belum ada yang tahu? Belum ada yang tahu ya? Belum ada yang tahu. Baik. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang hutang. Piutang. Ada yang tahu apa itu hutang piutang? Belum ada yang tahu? Baik, akan Bapak jelaskan ya. Bapak izin duduk. Jadi hutang piutang itu adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwasannya dia akan mengembalikan sesuatu yang dia pinjamkan itu. Jadi misalnya Bapak analogikan ya, Yusuf membutuhkan uang untuk membayar SPP sekolahnya. Tapi orang tuanya ataupun dia sendiri tidak memiliki uang dan dia tidak mampu untuk membayar SPP itu. Jadi dia mendatangi Agung untuk meminjam uang. Meminjam uang itu tujuannya untuk membayar SPP. Jadi Yusuf ini meminjam uang, tetapi dia berjanji akan mengembalikan uang yang dia pinjam tersebut apabila dia sudah memiliki uang untuk mengembalikan uang pinjaman ataupun hutang tersebut. Jadi dalam istilah fikih artinya memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikannya maksudnya itu menggantinya di kemudian hari. Nah, seperti itu ya. Sudah paham semuanya ya? Nah, dari analogi Yusuf kepada Agung tadi. Nah, sekarang Bapak akan menyebutkan dasar hukum hutang piutangnya. Pak, dasar hukum hutang piutang itu apa, Pak? Nah, jadi dasarnya Bapak ambil dari Al-Qur'an. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 245. Jadi ayat ini menganjurkan kepada seseorang yang berhutang untuk berpiutang. Berpiutang itu dia yang meminjamkan barang atas hutang seseorang.
Jadi yang dihutangi ya maksudnya. Dia untuk memberikan bantuan kepada orang lain dengan cara memberi hutang, dan pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kita meminjamkan hutang kepada orang lain itu ternyata ada manfaatnya. Ada imbalannya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sementara itu dari sisi Muqtarid itu siapa? Orang yang berhutang. Orang yang berhutang itu diperbolehkan untuk berhutang, tapi ini harus digarisbawahi, yaitu untuk hal-hal yang bermanfaat atau kebutuhan yang mendesak ya. Seperti tadi contohnya, Yusuf ingin membayar SPP tapi dia tidak memiliki uang, akhirnya berhutang kepada Agung. Nah, seperti itu. Tetapi Yusuf juga harus mengembalikan apa yang menjadi hutangnya tersebut. Kemudian yang kedua yaitu dari hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, ma min muslimin yudradu musliman qardun marrataini illa kana kasodaqatiha marratan. Jadi tidak ada seorang muslim yang memberi hutang kepada seorang muslim 2 kali, kecuali seolah-olah dia telah bersedekah kepadanya 2 kali. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Baik, Bapak lanjutkan dulu ya penjelasannya ya. Kemudian dari hadis tersebut, apa Pak penjelasannya? Jadi hadis ini menjelaskan bahwasannya orang yang berpiutang, siapa yang berpiutang itu? Orang yang meminjamkan hutangnya akan diberi pahala yang berlipat ganda, di mana dalam 1 kali menghutangi seperti pahala sedekah 2 kali. Nah, misalnya kita bersedekah 1 kali. Nah, dalam kita meminjamkan hutang kepada orang yang membutuhkan, maka pahalanya seperti sedekah 2 kali. Nah, 2 kali lipat ganda berarti ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu hukum hutang piutang. Apa Pak hukum hutang piutang? Jadi hukum orang yang berhutang adalah mubah. Mubah itu artinya apa? Boleh. Sedangkan orang yang memberikan hutang hukumnya sunnah, sebab ia termasuk orang yang menolong sesamanya. Kemudian yang kedua, hukum orang yang berhutang menjadi wajib, dan hukum orang yang menghutangi menjadi wajib apabila si peminjam hutang itu benar-benar dalam keadaan terdesak. Misalnya hutang beras bagi orang yang kelaparan. Nah, kondisinya misalnya nih Bima lagi kelaparan, dia membutuhkan beras untuk makan, untuk dijadikan nasi. Nah, tetapi ini terdesak kan? Terdesak itu maksudnya dia dalam keadaan lapar. Kita sebagai manusia, kalau misalnya kita nggak makan nasi, logikanya apa? Meninggal, bisa-bisa meninggal kan? Yeah. Kalau misalnya kita tidak makan, tidak harus nasi, tetapi suatu makanan. Kalau dia lagi kelaparan kan? Nah, maka yang piutang itu yang meminjamkan itu wajib untuk membantunya, karena ini dalam keadaan darurat. Kemudian hukum yang ketiga yaitu hukum memberi hutang bisa menjadi haram. Haramnya gimana Pak? Haramnya itu misalnya hal-hal yang dilarang dalam Islam. Untuk materi selanjutnya yaitu ketentuan dalam hutang piutang ya. Jadi di sini ada 7 atau dari poin A sampai G. Ini Bapak minta dan Bapak tugaskan kepada kalian membentuk 3 kelompok ya. Ada yang berdua, ada yang sendiri. Silakan kalian diskusikan, dan sebelumnya Bapak minta masing-masing buka bukunya halaman 104. Di halaman 104 ya, itu materinya sudah tadi Bapak jelaskan. Dari poin A sampai G, silakan kalian baca, kalian pahami. Setelah itu
Bapak akan bertanya kepada masing-masing perwakilan kelompok. Bapak harap kalian memahami materi ini dengan baik ya. Bapak beri waktu 3 menit kepada kalian untuk membacanya. Silakan dari sekarang. Baik, sudah semua? Sudah. Alhamdulillah, kalau sudah paham semua. Yakin. Masih semangat ya? Semangat. Masih panjang materi kita, oke? Oke, Bapak. Yang pertama, poin pertama yaitu hutang piutang harus ditulis dan dipersaksikan. Ini akan Bapak tanya, siap-siap ya kalian ya. Gimana, Pak? Jadi poin A, tolong Bapak minta penjelasannya dari kelompok 1, Saudara Yusuf. Ya Pak, Ya, jawab silakan. ya Pak ya. Jadi kenapa utang piutang itu harus ada tertulis dan juga dipersaksikan? Karena hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir adanya risiko kerugian antara kedua belah pihak. Misalkan salah satu pihak yang memberi hutang atau yang berhutang itu lupa kalau misalkan ada hutang. Nah, salah satu pihaknya mengingatkan dengan adanya bukti suatu surat perjanjian tertulis dan juga ada saksi sehingga hal tersebut bisa terselesaikan. Gitu Pak. Baik, give applause, tepuk tangan. Penjelasan yang bagus dari Saudara Yusuf dari kelompok 1. Bapak beri nilai plus ya. Ya Pak. Sudah jelas semuanya ya, paham ya? Paham Pak. Terima kasih Saudara Yusuf. Kemudian poin yang kedua, yang B. Poin yang B yaitu pemberi hutang tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang. Ini akan Bapak tanya ya kepada Saudara Sandika Bimantara dari kelompok 2. Silakan. Baik Pak, saya akan menjelaskan maksud dari poin B, yaitu tidak boleh mengambil keuntungan dari pihak yang berhutang. Maksudnya adalah kita sebagai peminjam atau yang memberikan hutang tidak boleh membuat kerugian di pihak yang peminjam. Oke. Salah satu contohnya kita meminjamkan uang 500.000 sesuai dengan apa yang dia minta, tapi pada saat dikembalikan kita meminta 600.000 untuk nominalnya, seperti itu. Jadi membuat kesusahan pada sang peminjamnya. Itu maksud dari mengambil keuntungan. Oke. Baik, penjelasannya sangat bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, Bapak bikin nilai plus juga. Penjelasannya sangat bagus ya. Pemahamannya juga sudah melekat, sama seperti kelompok 1. Kemudian poin 1 lagi deh, Bapak ingin tanya sejauh mana pemahaman kalian setelah membaca tadi. Untuk poin E ya, tidak berhutang kecuali dalam keadaan darurat dan mendesak. Bapak minta perwakilan kelompok 3, Saudara Dimas ya. Oke, yang C, yang poin E ya. Bapak ingin jawab tadi Bapak tanyakan itu tentang berhutang. Jadi maksud tidak berhutang kecuali dalam keadaan desak. Maksudnya itu pada kondisi yang baginya itu tidak ada jalan lain selain berhutang itu. Ya. Pada kondisi yang terdesak. Contohnya dalam kehidupan sehari itu misalkan Fajar nih sedang lapar dan sedangkan di depannya itu gak ada makanan atau uang itu. Jadi nah kebetulan ada temennya yang punya uang itu. Jadi dia minjem uangnya itu untuk beli makanan itu karena makanan kan kebutuhan gitu. Jadi kalau nggak ada makanan kita juga bisa mati gitu. Ya, kita kondisi susah itu jadi kita meminjam dengan temannya. Ini Pak. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, Bapak minta tolong yang Bapak tulis di papan tulis, silakan kalian catat di buku catatan. Siap, Bapak. Untuk pemahaman kalian di rumah ya. Ya Pak. Baik, sudah semua ya? Sudah Baik. Untuk selanjutnya yaitu adat hutang piutang.
Ada hutang piutang, Bapak minta tolong salah satu untuk membacakan. Ada pada halaman 106 di buku cetak ya. Iya Pak. Halaman 106 sudah dibuka semua? Sudah Pak. Coba 106 itu ada hutang piutang. Bapak minta tolong salah satu untuk membacakan. Saya Pak. Siapa? Dimas? Oke, silakan. Ya, ada piutang itu yang pertama, seorang yang berhutang tidak mengambil keuntungan dari apa yang dihutangkannya. Yang kedua, diadakan perjanjian hutang di atas putih atau tertulis, ada saksi yang bisa dipercaya. Yang ketiga, seorang yang berhutang berniat dengan sungguh-sungguh ingin melunasi hutangnya dengan harta yang halal pula. Yang keempat, berhutang pada orang yang berpenghasilan halal. Yang kelima, berhutanglah dalam keadaan darurat atau terdesak saja. Yang keenam, tidak boleh melakukan hutang piutang disertakan dengan jual beli. Yang ketujuh, jika ada keterlambatan pengembalian atau lunasan hutang, maka segera diberitahukan ke pihak yang berpiutang dengan baik. Yang delapan, pihak yang berpiutang dianjurkan menangguhkan hutang jika pihak yang berhutang mengalami kesulitan dalam pelunasan. Yang sembilan, menggunakan uang hasil berhutang dengan benar. Dan yang terakhir, berterima kasihlah pada orang yang berpiutang atas bantuannya. Baik, terima kasih kepada saudara Dimas. Bapak beri nilai plus ya, tepuk tangan untuk Dimas. Baik, nilai plus atas keaktifannya. Baik, untuk ada hutang piutang kalian baca lagi di rumah ya. Iya Pak. Baik, yang terakhir itu hikmah hutang piutang. Apa sih yang kita dapat dari pembelajaran hutang piutang ini? Jadi hikmah hutang piutang ada dua. Yang pertama bagi orang yang berpiutang, yang kedua bagi orang yang berhutang. Yang bagi orang yang berpiutang, yang pertama menambah rasa syukur kepada Allah atas karunia-Nya, atas kelampangan rezeki yang diberikan. Kemudian yang kedua, menambah rasa peduli dan empati terhadap orang yang membutuhkan. Ketiga, menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama. Yang keempat, mempererat tali silaturahim dan persaudaraan. Yang kelima, menambah pahala karena sebagai ladang ibadah. Itu bagi orang yang berhutang atau yang memberikan hutang. Yang kedua, bagi orang yang berhutang. Yang pertama, menguji kesabaran dan keimanan. Yang kedua, dapat membantu terpenuhi kebutuhan hidupnya. Tiga, kesulitan hidup menjadi berkurang. Empat, beban hidup menjadi lebih ringan. Dan yang terakhir, bisa untuk membuka lapangan usaha dan modal dari uang hasil berhutang. Seperti itu. Ya Dimas jangan ngobrol ya. Iya Pak. Baik. Baiklah. Untuk terakhir, Bapak akan berikan 3 pertanyaan. 3 pertanyaan ini merupakan kuis dan nilai tambah terakhir pada pembelajaran hari ini. Silakan yang bisa jawab angkat tangannya. Yang pertama, kenapa proses hutang piutang harus ada saksi dan harus ditulis dalam suatu lembaran atau persetujuan? Ya silakan Sandika. Baik Pak, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Kenapa di dalam hutang piutang harus ada saksi dan perjanjian tertulis? Tujuannya adalah supaya suatu ketika si peminjam hutang atau yang peminjam uang ini lupa untuk mengembalikan dan dia tidak ingat sama sekali ketika ditagih, maka yang ada perjanjian tertulis itu atau ada saksi yang melihatnya itu akan mengingatkan yang meminjam ini saat ketika ditagih. Jadi tidak ada yang namanya lupa atau sengaja dilupakan gitu Pak. Nah, baik, terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Nah, Sandika Wimantara mendapat poin lagi, poin plus untuk kali ini. Pertanyaan kedua, apa yang harus dilakukan pemberi hutang apabila yang dia beri hutang itu belum bisa membayar hutangnya? Silakan, Agung.
alangkah lebih baiknya jika orang yang memberikan hutang itu memberikan waktu tambahan untuk yang peminjam uang tersebut. Baik, tepuk tangan untuk Agung. Agung mendapat nilai plus. Oke, pertanyaan terakhir, kesempatan kalian. Sebutkan salah satu hikmah hutang piutang bagi orang yang berhutang. Oke Pak. Ya, kasih kesempatan untuk Dimas ya, silakan Dimas. Salah satu adalah memelihara persaudaraan Pak dan menjaga silaturahmi. Untuk orang yang berhutang, Berhutang. orang yang berhutang. Yang tadi Dimas sebutkan itu orang yang berhutang. Saya Pak. Ya, silakan Yusuf. Nah, jadi bagi orang berhutang itu hikmahnya banyak Pak. Ya, Ada 5. Jadi yang pertama tentunya menguji kesabaran dan keimanan. ya, Terus dapat membantu terpenuhinya kebutuhan hidup seseorang yang berhutang tersebut. ya, Terus kesulitan hidupnya jadi berkurang ya, karena mendapat bantuan hutang dari orang yang memberi hutang. Terus beban hidupnya menjadi lebih ringan untuk sementara. Dan yang terakhir ini yang paling penting ini bisa untuk membuka lapangan usaha kalau misalkan hutang tersebut digunakan sebagai modal. baik. Tepuk tangan untuk Yusuf. Dapat nilai plus untuk hari ini. Ya, baik. Untuk pembelajaran kali ini Bapak cukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dan kalian pelajari pada hari ini. Dimas, Agung, jangan bercanda lagi ya. Bapak belum selesai ngomong ya. Baik. Mudah-mudahan kita dalam menuntut ilmu ini sama-sama mendapatkan barokah, mendapatkan manfaat apa yang dari kita pelajari. Amin. Nah, catatan untuk Dimas, untuk Bima dan Agung, lain kali jangan mengobrol lagi ya setelah pembelajaran. Nanti Bapak kasih pertanyaan. Baik. Demikian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kencang ya alhamdulillahnya. Iya. Nah, di balik alhamdulillah ada tugas yang Bapak berikan. Mantap sekali. Baik, untuk tugas kalian silakan Mas, ini untuk satu kelas saja, membuat satu video yang mana kalian mempraktekkan tata cara berhutang, Ya. mensimulasikan, kalian ngerti ya seperti drama gitu. Ya, Baik, boleh kalian judulkan dramanya misalnya azab bagi orang yang tidak membayar hutang, boleh seperti itu. Durasinya berapa ini Pak? Untuk durasinya saya bebaskan, silakan. Tapi jangan pendek, jangan 1 menit juga. Saya nontonnya dari mana nanti? Nah, deadline Pak. ya, Deadline. deadline untuk batas pengumpulannya Bapak berikan waktu sebulan. Silakan kalian ekspresikan, kalian buat video terbaik kalian, ya. Silakan dikerjakan dengan baik. Bapak akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih Bapak. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam.